Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya lanjutkan review hari ini dengan mengulas kembali mengenai masalah update info terbaru, yaitu BAP.coin yang sudah fix, ya sudah fix listing atau audit certik ya teman-teman. akhirnya ya, jadi kita cek dulu ya dari segi CMC ya, coin market cap harganya berapa ya. Jadi 0,0002805 alias turun 7, ya 7, sekian persen lah ya, 7,79%. Nggak masalah teman-teman ya. Jadi saya sendiri kemarin tuh tambah posisi ini buat khusus BAP.coin ini teman-teman. Saya beli berapa puluh miliar ya kemarin itu. Lumayan lah begitu ya. Karena saya lihat udah cukup murah begitu. Jadi saya coba tambah posisi di wallet yang lain ya. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini kan certik kalau kita buka itu skornya 82. Nih skornya ya teman-teman. Security score. Jadi ini apa artinya kan gitu. Dan ini sempat kalau nggak salah 83 pernah, ini dia 83 ya. Dalam 30 hari terakhir tuh skor tertingginya 83 dan pernah juga 80. Artinya apa teman-teman? Artinya skor ini itu belum final atau bukan final segala-galanya. Tetapi dia bisa naik dan turun alias berfluktuasi. Lihat ini chartnya ini teman-teman. Ya, tergantung dengan beberapa variabel. Nah, itu yang akan kita bahas begitu ya, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir ya. Saya kemarin berapa hari yang lalu ya, kemarin atau 2 hari yang lalu saya kan udah cerita kan. Jadi, selama dia tidak ada hal yang kritikal ini yang merah ini, itu sebetulnya udah aman. Ya, udah cukup aman, teman-teman. Yang kita khawatirkan kalau sampai dia ada yang kritikal. Ya, coba kita lihat teman-teman ini ya. Ini juga certik ya. Jadi contohnya ini sebelah kiri ini ya. Nih, peringatan komunitas certik, laporkan insiden. Ya, ini kalau Anda klik ini kan, ini laporkan proyek tidak aman. Anda tinggal lapor aja kalau memang nggak aman. Begitu. Tapi harus ada buktinya loh ya. Namanya orang audit itu betul-betul pakai otak kiri banget, harus pakai data kalau ngomong. Karena itu Anda kalau di grup ya, teman-teman saya di grup nih ya, yang baru ini grup saya ya, t.me/pahlawan_crypto, ini grup telegramnya. Kesini orang nggak gampang loh mau masuk, karena dia masuk berbondong-bondong. Kalau dia nggak baca peraturan di sini, nggak lama dia bisa kena kick keluar, kena ban lagi, jadi nggak bisa masuk. Karena apa? Ini barusan saya ada ban dan keluarin satu orang yang bicaranya ya, kalaupun kita misalnya rakpul, kan tidak harus kita memaki-maki sama ngomong kebun binatang, bukan? Masih bisa cara yang lebih elegan kan? Karena itu kan saya sudah bilang, gunakan uang dingin bukan uang panas. Supaya apa? Kalau memang apes, rakpul hilang, Anda nggak perlu memaki-maki, nggak perlu ngomong kotor, nggak perlu sampai berdosa Anda gara-gara hilang uang 100.000. Begitu. Jadi suruh siapa kalau Anda memasukkan uang sampai puluhan juta di micin? Saya kan nggak pernah menganjurkan begitu, teman-teman. Kecuali uangmu udah banyak banget gitu, udah ratusan miliar ya. Silakan aja gitu. Ya, tapi kalau Anda juga main micin dari gaji gitu kan, menyingsingkan gaji berapa begitu. Ya, bijak-bijak. Saya udah bolak-balik bilang loh gitu. Coba main micin pakai resiko manajemen gitu ya. Nah, ini contohnya, kita kembali ke sini ya. Ada loh yang
ditemukan sertik ini misalnya phishing dan penipuan. Begitu, tarik karpet ini mungkin maksudnya rug pull ini teman-teman. Kalau di Indonesia kan, di Inggris kan ya. Coba ya teman-teman. Nah nih rug pull kan. Nih ini memang dikasih tahu, terkonfirmasi loh, phishing and scamming. Nah ini ada, jangan kalian kira ada yang berpikir itu kan audit tinggal dibayar aja mah gampang. Siapa bilang? Lihat ini, mereka akan cerita apa adanya. Toh, ini ada beberapa loh ya. Devi.sbi, Zodiac.dao, terus kemudian Arbix Finance, kemudian Mirror Protocol, ya rug pull, governance attack. Kemudian ada lagi Grim Finance, Exploited, YBY eToro, phishing and scamming. Dikasih tahu loh. Ya, Anda tinggal cari sendiri aja ini di Google lah begitu. Gimana kasusnya. Nah, sekarang saya mau ngomong bab Dogecoin. Nih, ranking 364 ditulis di sini. Onboarded ya tanggal 12 bulan 1. Ini sekarang tanggal 13. Jadi sebetulnya kemarin dia udah langsung terpampang di sini skornya mungkin 83 kali ya sekali muncul begitu. Nah sekarang ya kita coba pelan-pelan gitu perhatikan sebetulnya apa sih yang mereka nilai. Nah coba Anda lihat ya teman-teman, ini bisa kok gitu. Kita coba-coba walaupun mungkin nggak akurat 100% banget sebagaimana yang mereka maksudkan ya teman-teman. Jadi ini ceritanya yang mereka nilai itu kan kelihatan sebetulnya teman-teman yang mereka nilai ya. Nah, cara mereka menganalisa itu pakai static analysis dan manual review. Kalau Anda misalnya perhatikan di take rate juga begitu ya, pakai dua analisa ini seperti itu ya. Nah, ini masalah-masalah yang kritis. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Ini sebetulnya mereka menilai itu 6 hal. Ini dia. Static analysis, on-chain monitoring, social sentiment, governance and autonomy, market volatility, dan safety assessment. Dan ini skor-skornya semuanya, teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, static analysis skornya 70. On-chain monitoring bagus, ya 100. Social sentiment cukup baik, 89. Governance and autonomy 95, bagus banget. Market volatility 70 skornya. Safety assessment, penilaian keamanan. Ini yang di acknowledge sama mereka. Kemarin kan saya udah ngomong, di acknowledge dan akan diperhatikan dengan seksama. Kan begitu? Ya kan? Nah, jadi ini satu-satu ada penilaiannya, teman-teman. Misalnya sentimen. Nih, Twitter account activity, total favoritnya 307.245. Begitu. Daily tweet and mentions ya. Ini memang Twitternya sepertinya agak-agak kurang aktif gitu ya kan, tweetnya 0 begitu ya. Followers 71.000. Coba kita lihat Twitternya ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita bisa melihat apakah yang dinilai itu berbahaya apa enggak begitu loh ya. Nih kan ini kan begitu. Nah coba Anda lihat tuh, ini kan 7 Januari 18 jam yang lalu, kemudian 19 jam yang lalu ya seperti itu, kemudian 12 Januari ya, mungkin ini nggak intensif mungkin ya, ini baru-baru aja ini kan 12 Januari. Nah ini kan kalau Anda lihat ini mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin agak-agak jarang kali ya begitu. Coba Anda cek deh semua yang namanya bab Dogecoin ini apakah intensif nggak memposting materi atau info atau apapun di Twitternya. Kalau Anda bisa lihat ya teman-teman. Coba kalian lihat ini Twitter saya. Setiap hari ya bisa 3 sampai 5 konten, 3 sampai 5 materi saya pasang di Twitter. Tiap hari loh itu, tiap hari. Aktif banget. Jadi ya, dan selain itu mereka juga akan melihat keaktifan kita dalam mengisi konten dan respon-respon dari yang membaca tentunya atau menonton kalau YouTube teman-teman. Jadi bahasa algoritmanya memang begitu teman-teman. Jadi nggak boleh belang bentong, nggak boleh sekarang bikin Twitternya, bikin materinya baru 3 minggu lagi baru ada. Jadi mereka melihat ini sebetulnya aktif nggak ya si token ini gitu loh.
gitu. Karena kan media sosial, teman-teman. Jadi bagaimana mereka mengkomunikasikan informasinya ke publik? Itu maksudnya, teman-teman. Jadi kenapa mereka nilai ya seperti itu, teman-teman, sentimen ya. Sentimen sosial. Nah, ini dia 89 ya. Nih, kenapa mereka perlu nilai sentimen sosial? Mereka mau tahu antara developer dengan para holder atau audiens itu interaktif nggak? Atau jangan-jangan developernya cuek banget, nggak pernah ngasih info begitu. Ya, teman-teman. Oke, ya. Jadi ini juga bisa kalian lihat ya dalam 30 hari. Nah, followers ini kan apa ini? Daily 71.000 misalnya ya. Coba tadi kita lihat Bab Doge Coin ini ya. Nah, ini 72.000 sudah barusan ya, teman-teman. Jadi misalnya ini tambah dalam 30 hari itu nambah anggotanya 90. Iya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini kan followers. Nah, jadi apakah itu sesuatu yang baik? Nah, kalian sendiri yang mengkaji kan? Nah, saya rasa mungkin gara-gara masukan ini makanya pihak Bab Dogecoin lebih intens. Tapi kan itu bukan sesuatu yang fatal, bukan? Jadi kita juga harus belajar melihat mana yang fatal, mana yang nggak fatal. Kalau dibilang ini, makanya dibikin nomor 1. Ya, issue detected ya out of vulnerability, kerentanan maksudnya. Vulnerability and security checks nomor 1 itu 70. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh pihak Bab Dogecoin ini, teman-teman. Selebihnya bagus-bagus, kecuali ya 2 inilah saya rasa ya, yang static analysis. Kalau market volatility ini di luar kuasa developer, teman-teman. Ya paling developer bisa melakukan untuk mengantisipasi ya burn dan buyback. Ya, untuk menahan market volatility bisa dilakukan burn dan buyback. Dan ini sesuatu yang mudah sekali diperbaiki ya. Jadi concern kita adalah ini sebetulnya static analysis sama safety assessment. Ini apakah diperbaiki atau tidak sama developernya. Jadi kalian cukup mengarahkan konsentrasi kalian kepada poin 1 ini, static analysis dan safety assessment ini, teman-teman. Begitu ya. Nanti kan kita ke sana ya. Nah, ini sentimen udah ya. Jadi ini sudah monitoring. Monitoring itu on chain ya. Monitoring on chain ini kan sentimen di sini. Ini tadi kita udah ya. Kemudian monitoring ya, teman-teman. Nah, monitoring ada berapa? Ada 91.880 transaksi dalam 7 hari. Perhatikan, teman-teman, dalam 7 hari. Jadi, kalau kita lihat dalam 30 hari, nah ini yang disebut monitoringnya. Jadi, by day, misalnya by month. Oh, ini nggak ngaruh ya. Begitu. Ini transaksinya total users, sebentar ya, by day, kemudian, nah ini nggak ngaruh teman-teman eventnya ya, gitu. Jadi event emitted over time, kemudian address count. Nah ini adalah wallet yang tercatat melakukan transaksi selama, katakanlah ini saya 30 hari terakhir ya, dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu. Dari hari ke hari lah ya transaksinya. Nah ini dia. Oke, jadi ini nih sorotan kita ke sini. Jadi ada wallet ini melakukan transaksi 560 kali. Wallet ini 248 kali. Selebihnya ya mungkin kecil-kecil. Nah ini mungkin ini punya dev. Kedua ini mungkin ya yang gede-gede ini. Karena kalau orang pribadi mungkin rasanya jarang sampai 1 bulan atau 7 hari transaksinya sampai sebanyak ini, begitu teman-teman ya. Jadi secara overall monitoring sebetulnya cukup baik ya, cukup baik karena dengan demikian ini sebetulnya kalau saya lihat, kalau ini adalah buyback ya kan waktu itu kan kita udah lihat buybacknya kan sering kan sebetulnya. Kalau ini buyback itu sebetulnya pertanda yang bagus. Kenapa? Berarti si developer tersebut betul-betul memperhatikan kondisi pasar dari harga tokennya, nggak dicuekin gitu loh. Yang penting uang masuk, biarin aja catnya hancur, nggak gitu. Ini memang diantisipasi dengan baik, gitu kira-kira penafsirannya teman-teman ya. Kemudian governance 95/100 ini juga cukup baik. Social link status
token listing juga aktif ya teman-teman. Nah ini nggak banyak yang bisa dikomentarin ya tentang governance. Market, nah ini market ini cerita market volatility ya. Bagaimana volatility itu maksudnya up and down daripada chartnya harga token tersebut teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini pun kalau kita lihat ya tergantung dalam berapa hari terakhir ya teman-teman. Anda tahu kan bahwa chartnya si Buff Doge itu sebetulnya kan udah lama di situ-situ aja, nggak artinya gini loh, dia nggak hektik sekali gitu loh, nggak hektik sekali. Misalnya kita lihat ini dalam satu harian ya, chart saya ini satu harian saya bikin ya teman-teman. Ini satu harian saya pasang gini. Nah kalau ini satu harian, tiap batang ini kan satu hari. Nah si pihak Certic kalau ngelihatnya misalnya cuma 7 hari, sekarang ini tanggal 13 ya, kurang 6 segini. Ya kan nggak banyak volatilitas. Volatilitas itu artinya naik turunnya teman-teman. Seberapa kuat goncangan dari chart ini. Ini kalau mau ditarik dari sini tanggal 13 sampai sini 25 November ya berarti 2 bulan terakhir itu nggak kemana-mana chartnya. Dan Anda tahu bukan banyak sekali chart token seperti itu. Saham juga banyak yang begitu. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan nggak kemana-mana. Dan itulah yang akan menjadi masalah bagi orang yang scalper mentalnya. Karena scalper itu kan pinginnya mentalnya triple one. Saya bilangnya mentalnya triple one. Wah, apa itu triple one bang? 1 million in 1 week become 1 billion. Saya ulangi. 1 million in 1 week become 1 billion. Jadi mentalnya 1 juta dalam 1 minggu berubah jadi 1 miliar. Makanya jadi sakit semua jadinya. Habis. Maksa sih. Di mana ada yang cara seperti itu? Ya, teman-teman. Oke ya. Kemudian mana tadi ya? Safety ya. Masalah safety assessment ini yang skornya 67 ini Explorer. Jadi kalau ini masalah keamanan dan ini kemarin saya sudah bahas juga. Ini sudah diakui oleh pihak developer dan akan diperbaikin. Contohnya ya yang dia diperhatikan masalah safety analysis itu, masalah security-nya. Ya, ini nanti dibaca lagi yang kemarin ya, runtime-nya, documentation-nya, testing-nya, general transparansi. Jadi dokumentasi yang paling bagus, sempurna ya, transparansi ini mungkin ini pasti bisa diperbaiki semua kok. Percayalah, pasti bisa diperbaiki ini. Jadi kalau sudah diberikan rambu-rambu peringatan kan pasti diperbaikin teman-teman. Jadi saya menanggapinya baik-baik saja gitu, nggak pasti pihak developer ini kan betul-betul mau masuk ke game metaverse kan. Waktu itu kan saya udah bilang ya. Jadi pasti memperhatikan banget semua ini ya. Oracle ini masalah pemrogramannya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi secara overall beginilah. Oke ya, teman-teman. Jadi, saya menilai secara audit Certic sudah sangat bagus. Karena ini baru langkah awal. Dan karena saya melihat bahwa apa yang menjadi perhatian atau yang menjadi notifikasi dari pihak auditor Certic itu direspon dengan baik. Nanti Anda lihat di sini ya, di view PDF ini teman-teman. Tanya jawabnya ada di sini. Kemarin saya udah buka ini, saya udah share ya di video kemarin sebelum hari ini teman-teman. Silakan ditonton ya. Dan itu direspon dan mereka bilang acknowledge dan memang akan diperbaiki ya. Ya sudah. Dan saya rasa ini pasti akan bisa meningkat begitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kemarin ada berita-berita penting. Ya, itu yang paling penting ya teman-teman, progresnya. Waktu kemarin nah ini Travala ya. Nah, Anda tahu kan bahwa developernya Bab Dogecoin ini memang rada-rada pendiam. Jadi ya kita harus maklum. Oh iya dong teman-teman, nggak bisa kamu paksa orang supaya seperti kamu gitu. Kalau misalnya kamu bawel, ya yang cerita terus nggak pernah berhenti, lebih pintar mulutnya dan jarinya daripada otaknya. Ya. Kamu nggak bisa memaksa orang supaya seperti kamu. Kalau dia memangnya orangnya pendiam tapi proven pekerjaannya, kamu mau apa? Begitu, nggak bisa Anda memaksa harus seperti kamu semua orang, nggak bisa. Begitu. Kalau orangnya memang bawaannya seperti ini, emang kenapa? Kalau kamu nggak suka, nggak usah beli tokennya, kan gampang daripada kamu jadi penyakit di dalam. Beli tokennya tapi ngerusuin semua orang, jadi fooder.
Itu saya mikirnya praktis-praktis loh teman-teman. Jadi jangan dibawa jelimet investasi itu. Kamu suka nggak sama Bab.coin ini? Nggak suka, udah nggak usah beli. Kamu cari aja koin yang lain atau token yang lain. Dan jangan bikin onar di grup yang kamu nggak sukai. Begitu loh. Jangan kamu malah jelek-jelekin. Kalau kamu nggak suka ya udah nggak suka. Simpan aja dalam hati kamu. Kenapa? Gitu. Nggak usah jelek-jelekin gitu. Karena hal yang sama bisa terjadi sama kamu. Begitu. Dijelek-jelekin orang kamu. Pasti kamu nggak suka juga kan? Begitu gitu. Jadi kalau Anda nggak suka dijelek-jelekin, dijatuhin orang lain, ya dimaki-maki begitu, Anda juga tidak boleh melakukan hal seperti itu sama orang lain. Begitu loh. Saya banyak melihat tuh holder-holder tuh jadi nggak waras otaknya gara-gara main kripto. Begitu. Dia seperti merasa punya hak untuk memaki-maki orang. Baik itu di media sosial maupun di channel. Begitu loh. Kayak merasa punya hak memaki-maki orang lain. Begitu. Biarin aja, kenapa? Apa ruginya buat kamu begitu? Nggak ada ruginya kan? Suruh siapa kamu tonton? Suruh siapa kamu baca? Suruh siapa kamu beli Bab.coin? Nggak ada yang suruh kok. Kan udah dibilang do your own research. Siapa yang memaksa rupanya? Ini nggak waras memang. Ya, oke. Ini ada kode-kode. Travala.com. Ayo. Ini apa ini? Ingat ya, Bab.coin ini developernya suka kode-kode. Dari berapa bulan yang lalu saya selalu lihat begitu. Jadi makanya saya bilang pinter. Ya kalian yang harus ini dong. Yang harus mikir gitu loh. Karena orangnya memang gitu ya gimana dong. Ya. Nih, your response has been recorded. Tuh. Ya, jadi ini si Bab.coin ini sepertinya mengisi Google Form yang dibuat oleh Travala.com, ya, partner network. Baca baik-baik nih, Travala.com partner network. Jadi ini berarti artinya Bab.coin ini sudah mengajukan lewat Google Form yang disediakan Travala.com menjadi partner network. Jadi Bab.coin dalam waktu dekat kita akan lihat berpartner dengan Travala.com. Paham? Harus digituin. Ya, Travala.com itu apa bang? Travala.com, kamu pergilah ke Twitternya. Makanya harus punya Twitter hari gini. Ya, lihat nih, followernya aja lebih banyak dari si Bab.coin. Ya, Bab.coin aja ini cuma berapa? Ini 72. Dia 2 kali lipat. Nah, kamu pergi ke Twitternya, bukalah websitenya, begitu loh. Nih, Travala. Ya kan? Book hotels and save up to 40%. Jadi ini sepertinya ini adalah untuk travel ya, untuk booking hotel, penerbangan dan seterusnya. Pokoknya ini kalau udah begini berbau wisata berarti teman-teman. Nah, saya sendiri belum mengerti terus terang. Ini kaitannya apa ya antara proyek mereka dengan wisata, dengan pesawat. Ini kan tentunya dengan pesawat, ya, aktivitasnya, hotel, segala. Kalau udah demikian berarti Horeca lah, segala macam. Saya belum mengerti. Tapi satu hal yang pasti yang saya lihat, Bab.coin ini akan bekerja sama dengan Travala.com. Itu aja yang saya bisa lihat. Oke, teman-teman. Kita lihat-lihat aja lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi yang lalu juga saya udah lihat ada videonya ya, kalau nggak salah itu. Wah, ini kan lagi apa itu di video di Decentraland ya. Itu saya udah putar, udah buat di rekaman video saya sebelum ini ya, teman-teman. Begitu ya. Jadi memang banyak kejutan-kejutan sih. Kalau Anda mau mengikuti ya ikutin aja di sini kan bisa Bab.Doge Army Indonesia misalnya. Nah, tuh ya. Jadi banyaklah di sini suka ada perkembangan kok ya, baca-baca begitu. Nah ini kan udah ya, seperti itu. Oke, begitu aja ya teman-teman. Nanti kepanjangan videonya, kalian bosan lagi. Sebetulnya saya mau ngejelasin loh ini teman-teman. Ini satu-satu ini audit keamanan. Mereka seperti ini cara kerjanya, audit keamanan, Skynet, Skytrace, pengujian penetrasi dan lain-lain. Ini bagus untuk dipelajari sama kalian, sama kita semua teman-teman. Ya, bagaimana mereka cara mengujinya, saya udah siapin nih, tapi nggak cukup nih kayaknya waktunya. Begitu, nantilah next time ya. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya tentang perkembangan Bab.coin. Saya tetap yakin, makanya saya tambah posisi kemarin begitu saya tahu skornya udah keluar. Jadi ya terserah kepada Anda. Do your own research, disclaimer on. Oke teman-teman, ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.